Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbicara tentang belajar mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus. Saya cuma mau bilang ya, ini tanpa Yesus rumah tanggamu cerai. Terserah suka gak suka, tapi memang ini faktanya. Yesuslah yang menjaga keutuhan rumah tangga kita. Tanpa Yesus, saya dan istri saya bisa bercerai. Gembala saudara gak jelek kok mukanya. Jelek gak? Wah, mantap Pak Boy. Besok-besok ulang tahun tanggal 25, makanya datang dapat kado dari gereja Pak. Bener gak Bapak Ibu? Coba ini diri deh. Diri. Saudara coba lihat mukanya ini. Cantik, jelek atau sedang-sedang saja? Kasih lihat sana dong nak. Tuh kata Pak Boy, oke. Laki mana yang gak mau model kayak perempuan begini walaupun udah gendut mengandung anak? Boleh juga nih barang bening nih. Loh, laki setengah gila kan makin banyak di Jakarta Bapak Ibu hari-hari ini, bener gak? Kalau bukan Yesus yang jagain rumah tangga dia, rumah tangga saya selesai. Amin. WA-WAan awalnya, chatting-chattingan, ketemu, lama-lama bunting saudara. Karena Yesus, usaha kita masih ada. Amin. Ya memang siapa sih di sini kita yang gak punya hutang, pasti punya hutang. Tapi ujung-ujungnya Tuhan bayar tuh. Caranya banyak saudara. Siapa di sini yang gak butuh uang? Semua kita butuh uang untuk studi sekolah, bayar anak, urus ini, bayar itu. Tapi ujung-ujungnya Tuhan berkati. Ujung-ujungnya Tuhan yang bela. Ujung-ujungnya Tuhan yang bayar. Tepuk tangan bagi Yesus. Saudara dan saya perlu dan harus bersyukur kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan demikian dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Tetapi syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita apa Bapak Ibu Saudara? Lihat kanan kirinya, hidupmu disertai kemenangan. Amin. Lihat kanan kirinya, hidupmu disertai kemenangan. Orang tua kita boleh limit uangnya terbatas, tapi kita masih punya Tuhan. Amin. Kalau kita masih punya Tuhan, ada kemenangan, ada jaminan, ada kepastian, dan ada promosi dari Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Yesus. Firman berkata dengan jelas, tetapi syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita apa Bapak Ibu? Melalui siapa? Melalui uangmu? Melalui jabatan suamimu? Saya cuma mau bilang Bapak Ibu Saudara, kalau kata mama mertua saya, kalau kata saya lagi ngomong sama mama mertua saya sama istri saya, tuh orang kaya ya mah, iya tapi udah tua, nyawanya tinggal berapa menit lagi. Saya pikir-pikir bener juga ya, yang muda aja kita gak tahu kapan matinya. Teman saya tadi saya kaget dikasih tahu, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Pendeta Alfredo Sihombing, serangan jantung anfal. Bisa ditahan gak dengan deposito kita? Jangan dong, saya punya uang 1-2 miliar nih, jangan sakit jantung dulu. Tapi kalau saudara masih bisa sehat tuh, Ibu Esther cantik tuh. Masih pakai alis, rambutnya disasah. Ya kan? Bu Yayu masih jalan sama anaknya. Pak Boy masih bersuka cita. Ibu Nanita masih sehat. Siapa sih hidup yang gak butuh uang? Orang gila juga butuh uang buat makan. Tapi ada kalanya uang tidak bisa membeli segalanya. Halo? So you and I, we need Jesus. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus. Kalau kita punya Yesus, waktu kita sakit, Yesus pasti sembuhkan. Kalau kita punya Yesus, waktu kita berhadapan dengan jalan buntu, Tuhan akan berkata, akulah jalan bagi hidupmu. Amin saudara. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Nah saudara, belajar untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus adalah satu keharusan bagi setiap hidup orang percaya. Sama-sama katakan dengan saya, bersyukur dan berterima kasih adalah keharusan. Belum semua, adalah keharusan. Hukumnya harus bersyukur sama Tuhan. Amin. Harus. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, di sini siapa yang berdagang? Angkat tangan kanannya. Tenang ya Bapak Ibu, kan dari 9 bulan yang lalu gereja selalu berkata, siapapun saudara percayalah, saya tidak akan mintain uang. Jadi aman kalau angkat tangan, oke? Saya nggak titik-titikin, oh nih dagang nih, tembakin perpuluhan. Nggak ada. Di gereja ini free of charge saudara, amin? Siapa di sini yang dagang? Saya mau tanya sama saudara, hati nurani saudara yang bisa jawab. Kira-kira ada nggak yang nggak senang sama dagangan saudara? Jangan bengong, jawab. Saya tanya, ada nggak? Kira-kira pesaing saudara senang nggak lihat dagangan saudara rame? Pak Boy jangan jawab, Pak Boy kan bukan pengusaha. Nanti dulu orang-orang dulu, gantian Pak Boy, tenang. Kira-kira saingan dagang saudara seneng gak kalau ngeliat dagangan saudara laris, rame, laku? Seneng gak? Tahu gak saudara, ada banyak orang yang ingin menjahati hidup kita tapi tidak bisa karena ada Yesus di dalamnya. Halo? Ada banyak orang yang ingin menjatuhkan pelayanan gereja ini tetapi tidak bisa karena saya percaya ada Yesus beserta gereja ini. Amin. Begitupun juga dengan rumah tangga kita Pak Bu. Ada banyak orang, wanita-wanita gatal yang ingin gondol laki kita. Tapi gak bisa karena saudara tutup mata, lipat tangan, berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong rumah tangga saya. Yesus. Gak bisa akhirnya. Halo? Amin Bapak Ibu. Ada banyak suami yang ingin minta bercerai sama istrinya, gak bisa karena cuma ada Yesus di dalam doa istrinya. Amin. Amin saudara. Ada banyak orang yang ingin meninggalkan pelayanan tetapi tidak bisa, itu karena ada Yesus di dalam doa para pengerjanya. Amin. Saudara, jadi siapapun kita butuh Yesus. Dan bersyukur, berterima kasih kepada Yesus adalah sebuah keharusan. Amin saudara. Pasti kita punya masalah, pasti kita punya pergumulan. Tetapi selalu saya katakan, the end of the day, resultnya kita ditolong oleh Tuhan. Siapa yang gak sedih orang tuanya dipanggil Tuhan? Bulan Agustus orang saya dipanggil Tuhan. Orang tua saya dipanggil Tuhan. Mami saya dipanggil Tuhan. Saya pendeta kesembuhan, melayani mukjizat selama 20 tahun kurang lebih. Anak janin mati di dalam janin, saya doakan 1, 2, 3 janin sembuh dan hidup kembali. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, semua saya lakukan. Tapi saya berdoa bagi mami saya yang sakit, Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus, beri dia umur panjang. Mati jawabannya. Tuhan jahat, gak punya otak, monyet loh. Halo? Tuhan jahat? Tuhan menjadi jahat kalau Tuhan gak panggil mama saya, selamanya dia sakit terus. Ngerti sampai sini? Tergantung gitu. Tit, tit. Secinta-cintanya anak pasti bosen ngurus orang tua. Aduh mama nyusahin di rumah sakit mulu, uangnya banyak. Bener Tante Elizabeth? Tanya tuh orang yang udah hidup dari kematian tuh. Divonis 3 bulan lagi nyawanya. Emang Ina seneng? Ya memang Ina seneng sebagai anak, tetapi di hati kecil yang paling dalam, aduh mami gue nyusahin ya. Keluar uang, keluar waktu, habis tenaga. Betul gak Tante? Tuhan sayang, Tuhan cinta, Tuhan panggil kekasihnya. Kamu gak sakit lagi ya, pulang. Waktu mama saya dipanggil Tuhan, saya pikir, Tuhan, saya lagi cinta-cintanya loh sama mami saya. Tapi Tuhan panggil. Jam 4 pagi Tuhan
waktu jam 4 pagi di Malang Tuhan jumpai saya. Saya lagi tidur Bapak Ibu Saudara, saya lagi tidur. Dibangunin Tuhan, Tuhan datang saudara. Dia bilang begini, Verona, aku mau panggil mamimu. Wih, langsung saya bangun. Gila, mimpi kali ini ya. Terus jam 5 saya tidur lagi. Verona bangun, aku mau panggil mamamu. Aku mau bawa pulang. Bangun lagi saya. Saya tidur lagi Bapak Ibu. Saya orangnya agak tambeng sedikit sama Tuhan. Saya tidur lagi, enggak nih ngimpi nih kayaknya nih. Sampai yang ketiga, kamu bangun. Aku menghormati kamu, menghargai kamu supaya kamu tidak kecewa. Aku mau panggil mami kamu. Saya bangun langsung saya telepon. Dari Malang ke Jakarta, betul ya Tante? Jam 8.30 saya telepon, saya pantengin aja video call. Mami gak usah takut, yang jemput mami Tuhan Yesus sendiri. Saya doa, saya pantengin. Setelah kita lagi video callan, Tante bilang, mami udah pulang. Tuhan jahat gak? Tuhan gak jahat. Ya tapi saya bagaimana dong, saya jadi anak yatim dong. Firman Tuhan berkata, anak cucu orang benar tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta roti. Amin. Mungkin ada di antara kita semua yang orang tuanya dipanggil, mamanya dipanggil seperti saya, papanya dipanggil. Terus bagaimana kehidupan ini? Duitnya dari mana? Tuhanmu yang akan memelihara. Amin saudara. Tuhan yang akan pelihara. Tuhan yang akan mengangkat. Tuhan yang akan menyatakan kekuasaannya, kekuatannya, kekuasaannya. Di tengah-tengah kelemahan kita, kekuatannya akan dinyatakan. Sehingga kita gak depend on man, kita depend on Him. Kita depend on Christ. Kita bergantung penuh kepada Yesus. So that's why saudara dan saya harus belajar bersyukur kepada Tuhan dan belajar bersyukur kepada Yesus. Nah, salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Yesus, saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan cara ibadah seperti ini. Amin saudara. Saudara datang, ini keputusan yang tepat. Sebelum saudara bakar ayam nanti malam, bakar ikan, sosis, udang dan lain sebagainya teman-temannya, saudara datang dulu sama Tuhan. Tuhan, ini aku 365 hari aku sehat, aku dijagain, bisnisku diberkatin, rumah tanggaku dijagai. Meskipun mamaku dipanggil Tuhan, aku tetap dipelihara, aku tetap sukses, aku tetap berhasil. Meskipun aku harus dagang kembang, jualan sotomi dan lain sebagainya, tetap diberkati. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan. Dan saudara tahu, saya mau ngomong jujur nih ya. Tidak semua orang diizinkan Tuhan untuk ada di malam ini. Tidak semua orang. Tidak semua orang. Ada banyak orang malam hari ini bergelar RIP malam hari ini. Dan tidak semua orang diizinkan Tuhan melihat dan memasuki, merasakan, menghidupi tahun esok, tahun depan. Enggak semua orang. Makanya waktu mama saya ngomong, ya ilah umur tinggal berapa menit tuh langsung kayak tep. Makin saya takut untuk hidup di luar kebenaran firman. Karena hidup siapa yang tahu. Amin Bapak Ibu. Saya mau ajak semua jemaat pengembalaan di gereja ini yang hadir hanya setengah dari total jemaat kita yang di atas rata-rata. Tadi kita meeting berapa? 300 jemaat Tuhan kalau kumpul semua. Kalau di atas data kertas bisa kumpul sampai 400-500 Bapak Ibu. 9 bulan Tuhan kasih kita 400-500 jemaat. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Baik jemaat pagi, jemaat sore, itu bukan karena Pastor Verona. Saya percaya itu karena kebaikan Tuhan. Sebagai gembala jemaat, saya bertanggung jawab untuk mengembalakan saudara, untuk membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengandalkan Yesus.
Saudara dan saya bukan lagi orang jauh, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Saudara tidak usah sungkan lagi dengan saya dan dengan tim penggembalaan di tempat ini. Ada wakil gembala kita, Pastor William, Pastor Lilis, Pastor Michelle, dan Pastor Mega, Ibu Gembala. Saudara, kita semua sama-sama berbaur. Kita mendekat kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya harus bahas harusnya besok, tapi tonggolin Milano, boleh tonggolin yang gambar tahun 2023. Saudara, besok kita akan memasuki tahun yang baru. Ini visi yang Tuhan berikan bagi gereja kita. 2023 adalah tahun di mana saudara dan saya hidupnya di sepanjang tahun yang akan datang bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, sepanjang tahun yang baru. Belum semua, sepanjang tahun yang baru. Hidup saya, keluarga saya, rumah tangga saya, bisnis saya, pekerjaan saya akan bersinar dan dipermuliakan Tuhan. Amin. Kita tidak sedang lagi main gereja-gerejaan, saudara. Saudara diarahkan Tuhan melalui gereja ini, melalui penggembalaan saya. Kita berjalan bersama-sama. Sama seperti katakan saya Musa memimpin jutaan orang Israel. Kita sama-sama jalan mengikuti tiang awan, tiang apinya Tuhan. Sepanjang tahun yang akan datang, setiap hari kalaupun saudara mau berdoa, doanya seperti ini. Sepanjang tahun ini, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, saya dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan Tuhan. Amin. Saya imani loh ini Bapak Ibu. Saya imani. Saudara jangan lihat lagi masa lalu. Lihatlah janji Tuhan. Lihatlah visi Tuhan. Saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan. Banyak orang berbondong-bondong untuk viral, untuk menjadi terkenal. Tapi tanpa saudara susah payah, Tuhan mentakdirkan saudara dan saya mulai besok, mulai nanti malam 12.00 lewat 1 detik. Takdir Tuhan untuk saudara dan saya, kita akan dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan Tuhan. Amin saudara. Pokoknya di gereja ini saudara akan terus saya gembalakan. Di gereja ini saudara akan terus kami layani. Saudara tidak akan pernah ditakut-takuti tentang persembahan. Saudara tidak akan pernah dipaksa untuk persembahan dan lain sebagainya. Berikanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, besok kita akan bahas ini. Dan by the way, besok di sini siapa yang bekerja, yang berusaha? Angkat tangannya semua. Yang bekerja, ingat ya, jemaat JCC gak boleh malu-malu. Karena gembalanya overconfidence bersama Yesus, jemaatnya juga harus tertular. Yang berdagang, yang bekerja, angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Yang berusaha, apapun itu pokoknya punya pekerjaan, yang bekerja semuanya angkat tangan. Saudara, sebelum tutup tahun, Tuhan perintahkan saya, Verona, besok tanggal 1, minggu pertama, bulan yang baru, di tahun yang baru. Urapi semua jemaat Tuhan, berkati mereka, restui mereka, sepanjang tahun mereka akan mengalami bersinar dan dipermuliakan Tuhan. Amin. Saya berdoa, tahun 2023 bagi dunia adalah tahun yang gelap, tahun resesi. Tidak ada satupun jemaat JCC mengalami resesi. Sebaliknya, kita bersinar, dipermuliakan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Karir saudara bersinar, kuliah saudara bersinar. Ingat ya, yang dari Tuhan enggak ada efek dari kita. Ngerti gak maksudnya? Ini takdir Tuhan buat kita, tidak ada andil dari kita. Ya tapi kan saya udah gak punya papa, saya gak punya mama, suami saya gak peduli. Gak ada andilnya kamu. Tuhan yang akan angkat, Tuhan yang akan buat bersinar. Amin saudara. Saya ingat betul Bapak Ibu, waktu saya mulai pelayanan online cuman pakai gitar busuk. Lampu seadanya, mic seadanya. Tuhan buat 40 juta pengguna Facebook mengenal Mario Verona Jaha. 40 juta orang loh Bapak Ibu. 40 juta orang. Waktu saya pergi ke Malaysia, dari bandara, ke warung, semua orang kenal manusia ini. Wih, Pastor Verona ya? Semua orang ketemu saya sampai nangis saudara.
Foto gemeteran. Bukan hanya orang Kristen, orang berkerudung pun lagi ngelayanin di apa sih Ko Hendra? Di minimarket. Dia langsung, kok kayak kenal ya? Pastor Verona ya? Iya, saya Pastor Verona. Kenapa ya? Oh iya, enggak, boleh foto. Boleh lah. Padahal bukan muhrim tuh. Ada pegang aja. Dia gemeteran Bapak Ibu. Enggak ada andil kita, amin. Tahun depan saya beriman, takdir Tuhan ada bagi kita. Kita mengalami dibuat Tuhan bersinar. Amin. Kalau orang dunia mau terkenal, orang dunia mau hype, orang dunia mau sesuatu, dia harus bikin sensasi, betul? Orang dunia jual branding, misalkan Tante Elizabeth jual baju, harus buat sensasi. Oh, harus pakai artis A dong, artis B dong, artis C dong, biar naik. Silakan sampai ayam tumbuh gigi, kalau Tuhan gak berkati, gak bisa. Tapi kalau Tuhan sudah berkenan, meskipun tidak pakai artis, waduh siap-siap Bu Elizabeth, diberkati Tuhan lu. Amin. Ada aja orang yang telepon, Bu boleh pesen gak? Bu boleh pesen gak? Bu boleh pesen gak? Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan lihat seberapa sedikitnya, tapi lihatlah Tuhanmu yang besar. Saya masuk dalam inti khotbah saya, setelah ini kita akan berdoa. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus belajar mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus? Yang pertama secara sederhana, karena Yesus sudah terlalu banyak menolong hidup kita. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju gak? Kalau kita gak ditolong Yesus, kita udah lama ninggalin anak-anak kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju Stella? Kalau bukan karena Tuhan yang kasih kekuatan kamu gak kuat melayani mama kamu. Karena Yesus, kamu diberi compassion, belas kasih untuk melayani mamamu seperti melayani Tuhan Yesus. Ibu Nuning juga memiliki belas kasih Tuhan. Yesus yang tolong, sehingga Pak Topo pada akhirnya semakin hari semakin sehat, semakin pulih, semakin kuat. Keuangan semakin diberkati. Kita semakin diperhatikan oleh Tuhan. Ada banyak yang mungkin tanggal 1 Januari, 2 Februari, 27 Maret, 31 April. Mungkin kita tersandung kasus demi kasus. Tapi kok bisa ada sampai hari ini? Karena Yesus yang tolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ingat bulan Februari kalau saya tidak salah ya. Bulan Februari saya ditelepon Ine. PM, mami sakit. Mulai Februari ya. Tahun ini bulan Februari saya masih di Makassar, saya ingat banget. Mami sakit, kena COVID awalnya, takut COVID ya. Dan lain sebagainya. Februari, Maret makin parah. Tapi karena ada Yesus, hari ini dia dapat nyawa baru, hidup baru. Bahkan menjadi pelayan Tuhan, memberkati orang-orang. Bahkan saya bilang sama GC Pastor, sama Ibu Elizabeth, ke depan kita buat KKR khusus yuk Bu Elizabeth. Khusus untuk orang-orang terkena kanker dan tumor, tiroid, kista dan lain sebagainya. Nanti Ibu yang melayani. Harus. Karena kita dikasih kesempatan oleh Tuhan. Kalau kita ada karena Tuhan yang tolong kita. Saya mau tanya sama ibu-ibu, suami berubah apa karena doa kita atau karena Yesus? Karena Yesus menghargai doa kita. Kita bisa menjalani hidup ini untuk bayar A, B, C, D, E, F, G karena siapa? Karena Yesus. Karena Yesuslah teman-teman kita dijamah hatinya. Boleh gak saya transfer kamu sekian juta? Boleh gak? Kita juga tidak pernah menyangka Bapak Ibu Saudara, gereja ini bisa berdiri, bisa ada. Gak pernah. Gak punya uang. Ditinggal sama pengerja. Ditinggal sama pelayan. Saya dibilang gila. Dibilang terlalu ambisius. Dibilang ini, itu dan lain sebagainya. Show must go on. Amin.
Saya tetap melangkah, saya punya Yesus, saya punya visi Tuhan, saya punya Tuhan yang besar. Yesus setia, Yesus tidak tinggalkan saya. Saya bilang sama Pastor William, kita jalan sama-sama. Saya bilang Pastor Lilis, kita jalan sama-sama. Saya bilang Pastor Michelle, kita tetap jalan berlima. Orang mau tinggalkan kita, show must go on. Amin. Ya tapi bagaimana? Bayar ini, bayar itu. Saya ingat adik ipar saya, Bapak Ibu Saudara, pasang karpet ini sampai tangannya ungu. Tidak ada laki-laki di tempat ini. Semuanya didominasi wanita. Tambah lagi Ibu Elizabeth, wanita lagi. Tambah lagi Ibu Linda, wanita lagi. Tambah lagi itu Mayang, wanita lagi. Prianya cuman saya, Pastor William, Nathan. Gak ada. Bawa karpet. Dorong sana, dorong sini. Saya bilang sama Satrio, yuk. Ini dulu dia yang punya audio ini Bapak Ibu. Ditawari, ini harganya 100 juta sekian. Aduh. Tapi kita bilang, maju terus William. Hadapi, saya bilang Pastor William. Hadapi Pastor. Ini bagaimana Pak Gem? Udah pokoknya nanti pasti dibayar. You lobby dulu lah, bayar 3 kali lah. Jadi nih Pak Gem, deal. Oke, kita bayar. Lunas saudara, tanpa harus jalani. Bu Elizabeth 20 juta dong. Pak Pri jangan di pojok aja, 30 juta dong. Jangan begini melulu, nyumbang dong. Tante Nanita itu kalungnya lepas dong buat Tuhan. Gak ada di gereja ini, gak ada. Semuanya tutup mata bilang sama Yesus, aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu 500 juta Bapak Ibu. 500 miliar di tengah COVID-19 Delta lagi galak-galaknya. Kita bangun gereja ini. Hebat Tuhan kita. Dahsyat. Belum lagi uang sewanya saudara, aduh ampun dah. 700 juta kayaknya tuh. 1 miliar lebih Bapak Ibu. Saya gak punya uang, tapi I have Jesus. Saudara gak punya uang boleh, tapi saudara punya Yesus. Amin. Kalau saudara dan saya punya Yesus, taruh cita-citamu setinggi-tingginya, karena Yesus yang akan menggenapinya. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus belajar mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus? Karena Yesus telah memelihara hidup kita. Amin. Coba lihat kanan kirinya, lo hidup karena Yesus tuh. Coba bilang, di rekening lo ada duit karena Yesus tuh. Bener deh, bener. Ini Tante Elizabeth sering cerita, aduh PM besok harus bayar tukang sekian juta, harus bayar ini sekian juta. Kalau bukan karena Yesus, selesai loh, di demo loh. Amin saudara. Taruh tangan kanan di dada, saya dipelihara Yesus. Saya ingat banget cerita, boleh ya Tan? Saya ingat sahabat saya Nathan, saudara. Dia dulu dari ini belum gereja, masih persekutuan saudara. Dia tuh bawa-bawa nasi kotak persekutuan saudara ke kos-kosannya. Dulu belum pakai Jordan, belum koleksi Jordan sampai ratusan Jordan, belum Jordan, masih Denny Sumargo dulu. Kalau sekarang udah Jordan gaya. Kalau dulu masih ngefans Denny Sumargo dia. Sekarang Tuhan pelihara. Amin. Pastor William Tuhan pelihara. Mungkin orang bilangnya, begitu-begitu aja masih susah. Tunggu loh, waktu Tuhan peluitnya belum akhir. Bener Pastor? Khotbahnya beliau tuh saya dengerin, peluit Tuhan belum berakhir.
Kamu diberkati Tuhan. Angel ya, diberkati. Kamu lebih lagi nih. Siapa kamu namanya? Jessica. Pakai Iskandar gak? Enggak ya. Tuhan sayang kamu Jessica. Masa depan kamu bright. Bright. You have a bright future. Izinin saya sampein pesan Tuhan ya. Masa depan kamu tuh cerah. Yang kamu perlukan bukan yang lain, cuman Tuhan. Karena Tuhan yang akan angkat hidup kamu. Tuhan yang akan promosiin kamu. Tuhan sendiri yang akan buktikan kamu wanita hebat. Without your father, without your parents, kamu akan diangkat Tuhan. Tangan Tuhan yang akan mengangkat kamu. Tuhan yang akan permuliakan kamu. Tuhan yang akan menggenapkan cita-cita kamu. Lupakan masa lalu kamu. Tuhan akan ganti kekecewaan kamu dengan sukacita. Oke? Saya sampaikan pesan Tuhan. No pesan sponsor. Kakakmu Angel gak pernah ngomong, mamimu gak pernah ngomong. Dan ini kan yang paling sulung, yang paling bontot kan? Congratulations, Jesus love you so much. Amin. Yang terakhir saudara, abis ini kita berdoa. Mengapa kita harus belajar mengucap syukur, berterima kasih kepada Yesus? Karena Yesus sudah banyak membela hidup kita. Amin. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, siapa di sini yang sepanjang tahun yang hidupnya tidak dijelekin orang? Angkat tangan kanannya. Nggak pernah dijelekin orang? Oh pernah. Ini pertanyaan bukan yang pernah. Yang tidak pernah dijelekin orang, angkat tangan kanannya. Saya mau lihat, saya mau belajar dari dia nih. Siapa di sepanjang tahun ini yang hidupnya nggak diomongin orang? Nggak usah kepahitan gitu, setiap hari sih diomongin pastor. Nggak usah ngaku juga keles. Santai aja. Siapa yang sepanjang tahun ini minimal sepanjang bulan Desember yang hidupnya nggak digibahin orang? Kayaknya kalau lihat dari mukanya ini muka korban semua ya. Dibantai sama cicinya, dibantai sama mertuanya, dijelekin sama tetangganya. Kalau lihat dari muka-mukanya sih iya sih korban sini. Tapi dibela Tuhan gak? Keren gak Tuhan? Makanya kita harus bersyukur. Amin. Saudara jangan lupa, besok datang lagi saya ingin urapi. Ya. Saya harus paksa saudara. Kenapa saya harus paksa saudara? Karena saya gak minta persembahan saudara. Saya mau berkati saudara. Saya dengar jelas pesan ini saudara. Saya dengar jelas. Tapi kalau saudara tidak menganggap ini penting dan perlu, go ahead. Jalanilah tahun ini dengan air mata darah. Karena without Jesus, kita gak tahu tahun depan resesi bos. Kita gak tahu tahun depan itu banyak masalah. Tapi ketika saudara nanti diurapi, saudara dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Dan saudara akan hidup dalam takdirnya. Bright, shine, and glory. Amin. Siapapun saudara, lihatlah dari mulai tanggal 1 saya berdoa sampai 31 Desember 2023, seluruh hidup kita akan mengalami bersinar dan dipermuliakan Tuhan.